Selangkah lagi menuju puncak mimpi. Jalan yang dilalui semakin terjal. Kompetisi tak hanya dengan kandidat lain, tetapi yang paling sulit adalah melawan diri sendiri. Melawan lelah, melawan kata menyerah. Untuk Indonesia. Inilah putra-putri terbaik dari Aceh hingga Papua. 25 kota, 224 peserta. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam camp Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia, Honda DBL Camp 2014. Gaung Honda DBL 2014 begitu menggema ke seantero penjuru Nusantara. Di tahun ke-11-nya kini, Honda DBL sudah punya magnet sendiri bagi anak-anak muda. Di Indonesia, anak muda memang pangsa pasar potensial yang menarik. Keberhasilan ini tak lepas dari manajemen turnamen dan konsep pertunjukan yang disesuaikan dengan jiwa muda pelaku dan penikmat kompetisi ini. Tumbuh dan mengakar di hati para peserta secara emosional menjadi tolak ukur keberhasilan liga ini. Honda DBL memang memberi sebuah kebanggaan dan kenangan bagi siapa saja yang pernah berpartisipasi. Tidak hanya bagi peserta, tetapi juga untuk kru DBL sendiri. Tentu dibutuhkan manusia-manusia cerdas di balik layar besar Honda DBL. Para motor penggerak ini pun tak dikembangkan secara instan. Semua jadi bagian dalam lika-liku perjalanan Honda DBL. Awalnya kita hanya terdiri 6 orang, kita nyebutnya super team. Karena 6 orang itu semuanya terbagi ke 11 kota. Secara rute memang terbagi 3. Namun kami mengerjakan semuanya, kami bekerja sama dengan grup-grup lokal kami di 11 kota di Indonesia. Kami mulai dari eventnya, mulai dari video productionnya, mulai dari tiketing, mulai semua kita kerjakan. Dan itu hanya berasaskan kekuatan komunikasi dan teamwork kita. Dari situ benefitnya adalah kami menemukan celah-celah, tantangan, challenge, problema-problema itu kita temukan ketika kami sendiri turun ke tengah lapangan. Di tahun 2010 kami memutuskan untuk mengambil Liga Profesional Indonesia dan dari situ kami mulai harus menyiapkan semua sistem. Jadi dari 6 orang kami berkembang menjadi 20 orang. Dan dengan sendirinya kami membutuhkan tim-tim tambahan, senjata-senjata tambahan, sehingga hingga saat ini kami dari 6 menjadi 20, menjadi 120 orang karyawan tetap yang kita miliki di Surabaya, ditambah ribuan anak yang juga terlibat untuk membantu kita melaksanakan semua kegiatan kita di 25 kota di Indonesia. Goal kami adalah memberikan produk terbaik untuk masyarakat sehingga basket akan terus naik ke level yang berikutnya. Memutuskan bergabung menjadi bagian dari Honda DBL adalah sebuah konsekuensi untuk berlari. Membangun DBL menjadi sesuatu yang besar tentu butuh ekstra kerja keras. Kalau paling berkesan itu di Aceh. Karena di Aceh itu salah satu kota yang juga paling lama di sana. Kemudian di sana kan kota syariah, jadi penonton DBL itu pun dipisahin. Jadi penonton cewek itu sendiri, penonton cowok sendiri. Meskipun satu sekolah, mereka tetap dipisahin. Sebenarnya sangat menyenangkan ya DBL karena di DBL Indonesia ini diisi oleh anak-anak muda yang selalu semangat untuk belajar, untuk bekerja, itu luar biasa. Senangnya sih bisa bertemu banyak orang, bertemu teman-teman baru, bertemu panitia lokal di daerah-daerah, dan kita punya banyak teman, dan akhirnya mungkin bisa menjadi teman saudara gitu. Seru, ternyata bisa nggak tidur berapa hari, bisa begadang terus, itu menyenangkan ternyata. Jadi ngerubah diri aku jadi lebih tegar lah seenggaknya. Dulu mama aku orang yang suka nangis, jujur, tapi setelah masuk DBL 2012 pernah dimarahi besar-besaran di hadapan banyak orang, itu yang ngerubah aku jadi
tegar, jadi kuat di situ. Ketika semua berjalan menyenangkan itu ketika penonton puas, intinya semua terlaksana dengan baik. Namun semangat solidaritas dan kekeluargaan diakui menjadi perekat paling hebat di antara mereka. Tak heran jika banyak kru yang merasa DBL sudah menjadi bagian hidup dan sulit ditinggalkan. Ketika sudah masuk ke ruangan ini, ya semua jadi satu keluarga. Teman-teman di tempat kerja itu sangat fun. Tiap tahun nggak kerasa, jadi tahun demi tahun sudah tahu-tahu tahun ke-6 aja gitu. Jadi semua saling care, ya aku nemu keluarga baru aja di sini. Indikator paling tepat, apalagi kalau bukan usia kerja yang panjang bersama DBL Indonesia. Bahkan tak sedikit loh kru Honda DBL yang masih bertahan sejak DBL Indonesia masih seumur jagung. Ini sudah tahun ke-10 saya ada di sini, dan kenapa saya masih bertahan di sini ya ibaratnya karena DBL itu membagi kebahagiaan dan selalu punya arti di anak-anak SMA. Itu yang saya nggak akan dapat dari beberapa pekerjaan lain yang udah pernah saya coba gitu ya dalam hal itu. Yang seneng di DBL itu otak itu nggak pernah berhenti. Jadi dituntut terus untuk berkreasi, terus untuk muda karena challenge-nya memang anak-anak yang kita take care ini anak-anak muda. Dan cerita terus bergulir tak berhenti hingga ke kisah Arif Hidayat. Kesempatan yang sama kini ada dalam genggaman para peserta Honda DBL Camp 2014. Kerja keras para kru dengan integritas tinggi inilah yang akan jadi tonggak keberhasilan kejuaraan basket SMA terbesar di Indonesia. Tak terbatas hanya pada kejuaraan saja, Honda DBL juga mempersiapkan pengembangan pebasket muda menuju jenjang profesional. Salah satu usaha DBL Indonesia untuk mencapainya yakni dengan membawa para pebasket dunia menemui tunas-tunas muda berbakat yang berpartisipasi dalam Honda DBL. Sebut saja Danny Granger, top scorer Indiana Pacers. Kedatangan pemain asal Amerika Serikat ini merupakan sejarah baru bagi basket Indonesia. Sebab ini adalah gelaran resmi pertama NBA di Indonesia. Tak hanya itu, pemain bertinggi badan 203 cm itu berbagi kisah perjalanan karir serta memberi materi latihan kepada para champion Honda DBL 2008. Setahun setelahnya, DBL dan NBA kembali berkembang dengan menyelenggarakan development camp yang pertama. 48 pemain dan 50 pelatih terbaik DBL dipilih untuk berpartisipasi. Putra-putri terbaik bangsa ini memiliki kesempatan mendapat pelajaran dari bintang Sacramento Kings, Kevin Martin. Kevin tidak datang sendirian, ia didampingi dua asisten pelatih NBA, Neil Mayer dan Joe Prunty. Kedatangan para pemain dunia jadi titik dimulainya tantangan baru bagi Honda DBL. Tiket menuju DBL Camp ini sekaligus jadi cara yang tepat menemukan bibit-bibit terbaik di skala nasional. Awalnya pemain yang berhak mengikuti camp dipilih oleh DBL sendiri. Baru di tahun 2010 sistemnya dibuat lebih besar untuk mencapai hasil yang juga jauh lebih hebat. Pesertanya sendiri merupakan pebasket muda pilihan dari tiap series yang digelar. Jadi, meraih predikat champion bukan jadi satu-satunya target. Apresiasi skill individu yaitu tiket menuju DBL Camp juga sebuah kebanggaan luar biasa. Arif Hidayat adalah satu dari banyak peserta camp yang merengkuh banyak manfaat termasuk saat menjadi DBL All Star. Pengalaman saya di DBL Camp yaitu benar-benar diberi pengetahuan baru tentang basket. Jadi basket nggak cuman kita lari, kita masukin bola atau segala macem. Jadi dapat wawasan baru kalau basket yang benar-benar penting ditekanin pas waktu camp. Kalau fundamental basket itu penting. Pas camp 2009 itu datengin Kevin Martin. Jam 8 pagi Kevin Martin udah datang ke lapangan. Jadi saya diberitahu kru DBL kalau dia udah selesaiin syuting 100 attempt, cuman miss 8 kali. Orang-orang tanya, kenapa Kevin Martin bisa kayak gitu? Aku ngelakuin syuting setiap hari ribuan kali secara konsisten terus-menerus kayak gitu.
Jadi apa yang kita pengen punyai di skill basket, cara kita dribble atau shooting, ya kita latih itu secara terus-menerus tiap hari konsisten dari DBL itu. Terus saya ngikutin camp, kemudian ownernya CLS, Ko Christopher Tanuwijaya, dia datengin aku langsung, dia ngajakin buat gabung, mau nggak gabung ke CLS, akhirnya ya ambil tawarannya. Matahari Pagi Surabaya menyambut kedatangan para first team dari berbagai kota di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Basket bukan hanya jalan bagi mereka yang berprestasi, tapi juga untuk merasakan pengalaman berharga, bertemu banyak teman baru. Ini adalah langkah pertama perjuangan mereka di Honda DBL Camp 2014. Para campers datang menyaksikan laga final East Java Series langsung di tempat yang disebut Home of DBL. Ya, sebagian besar dari mereka memang baru pertama kali menjejakkan kaki di DBL Arena. Pada tahun 2006 saja sebenarnya jumlah penonton kita sudah melebihi segala kapasitas gedung yang ada di Surabaya. Bahkan gedung terbesar di Surabaya waktu itu aja kita harus isi ulang penonton untuk menonton pertandingan kita. Padahal kapasitasnya sudah bisa 3.000 lebih. Akhirnya kita memang butuh stadion yang bisa at least 5.000 penonton. Karena tidak ada yang bangun ya, akhirnya kita putuskan untuk membangun gedung itu sendiri. Kita memutuskan membangun itu pada Desember 17 tahun 2007, pada 26 Juni 2008, 7 bulan kemudian gedung itu sudah dipakai. Gedung olahraga bertaraf internasional ini adalah perwujudan cita-cita besar di BL Indonesia. Arena yang berkapasitas 4.000 penonton ini dirancang khusus untuk memuaskan sponsor, peserta, dan penonton. Selain megahnya venue, salah satu yang jadi pusat perhatian para campers, apalagi kalau bukan DBL Store. Tahun ini memang jadi tahunnya DBL Store. Store ini hanya berawal dari merchandise booth pada 2004, lalu pada tahun 2008, merchandise booth milik PT DBL Indonesia ikut dibuka bersamaan dengan penyelenggaraan Honda DBL di setiap kota yang disinggahi. Kemudian DBL Store beranjak menjadi merchandise store di Geraha Pena pada akhir 2009 yang ukurannya hanya 11 meter persegi. Sebagai bagian dari community building, DBL Store makin serius dikembangkan dan menjadi flagship store terbesar di Indonesia. Kini, DBL Store memiliki luas mencapai 365 meter persegi. Ini berpuluh-puluh kali lipat dari retail store yang telah ada sebelumnya. DBL Store tidak hanya menjual ekipmen keluaran DBL Indonesia, tetapi juga barang keluaran brand lokal dan dunia. Para pecinta basket juga memiliki banyak pilihan, sebab di DBL Store juga tersedia clothing indie bernuansa basket. Tak salah jika store ini langsung ramai diserbu para campers. Lalu, bagaimana langkah awal perjuangan para peserta di Honda DBL Camp 2014? Selamat datang para peserta Honda DBL Camp 2014 di Surabaya. Di kota ini mereka akan ditempa dan dilatih oleh para pelatih dengan sertifikat internasional. Lebih dari itu, mereka juga akan merasakan atmosfer latihan tim-tim dunia. Uji coba kelas internasional sebagai program pertukaran edukasi basket mancanegara pun dipersiapkan setiap tahunnya. Dari ratusan peserta camp, akan dipilih yang berhak mendapat reward predikat DBL All-Star. Sebuah pengalaman berkesan bagi seluruh peserta Honda DBL Camp. Bayangan saya DBL akan sangat berat dan intens, praktisnya intens, terus coachesnya galak gitu bayangan saya sebenarnya sebelum saya berangkat. Tujuan saya sebenarnya cuma buat enjoy aja, terus nyari pengalaman yang baru, teman-teman baru. Kalau saya tuh pernah masuk, senang sekali ya, senang karena bisa bergabung dengan teman-teman dari daerah-daerah lain. Kemudian
untuk masuk sini saya sangat bangga lah bisa masuk ke sini punya nama begitu. Karena dari sekian banyak orang kita yang dipilih begitu. Lurus sama ring. Ya. Kemudian elbow-nya lurus, bukan buka, bukan tutup. Enam trainers dari World Basketball Academy siap melatih dan membimbing para campers terpilih. Mereka adalah Andrew Vlahov, Shane Froling, Donald Kuperus, Jason Kuperus, Mark Heron, dan Kyle Armour. Bersama DBL Indonesia, Vlahov yang memimpin para trainers merumuskan 5 filosofi DBL Camp. Vlahov yakin potensi pemain terbaik bisa didapatkan bila menerapkan 5 filosofi tersebut. And we picked 5 characteristics that we felt would reflect what Indonesian basketball could be and should be all about. So the first one we felt when we saw DBL and Indonesian players is they need to have the discipline of playing in a structured basketball game. And that means understanding what the coach is saying and being able to put that onto the floor in their own action. So it means taking the right shot. It means paying attention to defense. It means being in the right place at the right time and understanding what the team philosophy is and be disciplined to execute this for the whole game. Hard work is an obvious one. We want Indonesia to go here, 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 and we wanted to make sure that DBL camp is a reflection of the hardest you can work in a very short time frame. So when the kids go back to their teams and they talk to their friends and they talk to their coaches, they understand what we mean by hard work and how to improve. Pride for Indonesia. You play for the country. You play for your country, you play for your town, you play for your school, you play for your family, and last of all, you play for yourself. Indonesia is not the biggest country in the world, does not have the biggest people, but it has some of the quickest players. And we wanted to make sure that players and coaches understood that quickness should be a part of the game plan. So how you play offense, how you play defense should be done with quickness. So we want Indonesian players to be the most skillful because they have done the hard work. They have done all the things that are necessary to become DBL Indonesia players. On balance, okay, so you can move quickly. Ini merupakan tahun kelima Vlahov jadi bagian DBL Camp. Sungguh sebuah kebanggaan bisa bekerja sama dengan legenda basket Australia itu dalam degup pacu perjalanan DBL Camp di tanah air. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Vlahov jatuh cinta dan bertahan hingga tahun kelima melatih di DBL Camp? Number one, how professional it is. It is very well run, okay? There is a lot of support for us as coaches, so we can then focus on doing what we are supposed to do, teaching the kids the right level. Secondly, it is great to see the kids play with such passion, okay? Really, they love the opportunity to be here. They are very privileged to be here because some of them, this sort of opportunity is once in a lifetime. And so it is great that they appreciate this. We find that every kid has very good manners and we like that. And they have show a great respect for the coaches. So we very much enjoy coming to Indonesia every year. Tiket ke Amerika harus ditebus dengan usaha yang serius. Serangkaian tes jadi halang rintang yang harus dilalui untuk melaju ke tahap berikutnya. Tiap peserta punya ketakutan. DBL Arena jadi saksi excitement para peserta yang akan mengikuti camp. Di tempat inilah selama 5 hari ke depan, mereka akan merasakan sesuatu yang bisa jadi merupakan pengalaman seumur hidup. Ya, inilah rumah kebanggaan DBL Indonesia. Ini sedikit lebih sulit seperti ini. Bersama DBL Indonesia,
Andrew Vlahoff dan rekan-rekan WBA telah menyiapkan serangkaian program untuk para campers. Tidak hanya mengasah fisik dan juga kemampuan teknis, namun juga melatih dan menguji ketahanan mental. Awal kedatangan mereka disambut panitia yang siap mengukur postur pemain dalam measurement test. Ya, tak hanya sebatas mengukur proporsi fisik, skill, dan teknis, bagian paling menegangkan, para campers pun harus melewati tantangan tes ketahanan fisik, yaitu fitness dan beep test. Konon, beep test merupakan tes paling ditakuti loh selama DBL Camp. Beep test, karena yang tahun-tahun lalu banyak yang gagal di beep testnya. Gitu. Di sini para campers harus berlari bolak-balik dengan kecepatan yang terus bertambah. Pada event yang digelar ke-7 kalinya di tahun ini, baik skill maupun fisik campers memang menunjukkan hasil yang merata. Tak heran jika 2 rekor beep test tahun lalu berhasil dipecahkan. Tidak tanggung-tanggung, 7 campers sekaligus mampu memecahkan rekor itu. Hasil memukau ini menunjukkan tahun ini mereka memang menyiapkan diri lebih baik sebelum mengikuti camp. Ini masih awal perjuangan mereka di DBL Camp. Masih akan ada lagi tantangan yang harus dilewati untuk 1 tiket menuju Amerika. Tak pernah terlintas dalam benak DBL akan menjadi liga sebesar ini. DBL Arena adalah wujud apresiasi yang dipersembahkan kepada seluruh pengunjung DBL. Dan DBL Camp adalah wujud kecintaan DBL Indonesia pada olahraga ini. Tak ada yang tak mungkin dalam perjalanan menuju cita-cita besar. Honda DBL menaruh harapan besar pada Indonesia untuk tak berhenti bermain basket. Karena Indonesia pasti bisa.